Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Kita bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan pujikan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini Bapa, kami seluruh jemaat-Mu hadir untuk datang memuliakan nama Engkau. Sebelum kami memulai kebaktian ini, kami mohon Engkau kuduskan setiap pribadi kami, sehingga setiap pujian kami boleh merupakan persembahan yang harum di hadapan Engkau. Kami serahkan semua hamba-hamba Engkau di dalam tugas mereka masing-masing. Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus menyertai dalam pelayanan mereka, sehingga apa yang dipersembahkan
boleh menyukakan hati Engkau. Dan kami undang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Engkau, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau memberikan suatu hal yang baik, yang berkenan di hadapan Engkau. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Monggo yang mau berjabat tangan dengan sebelahnya dipersilakan. Ya, puji nama Tuhan, karena sekarang PPKM sudah dilonggarkan, tetapi kita tetap perlu waspada, tetap memakai masker, dan kita harus perhatikan dengan sebaik-baiknya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk pagi yang indah, pagi yang cerah, kita bisa bersekutu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan Dialah patut yang kita agungkan dan tinggikan, Dialah yang maha besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan bagikan Tuhan Raja Maha Besar. kasih Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari,
Tanpa terasa kita sudah masuki minggu kedua, tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap menyertai di dalam langkah kehidupan kita. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini, saya persilakan. Salam. Karena puji syukur dan terima kasih mengucapkan Tuhan kita Yesus Kristus sampai saat ini kami masih dalam pemeliharaan Tuhan. Sejak kecil saya juga bermain-main di situ, sekarang sampai sekarang sampai yang kemarin usia kami dalam catatan itu 82 tahun. Dan saya tahun 70 sudah mulai bisa pulang ke rumah, dan kemudian bawa istri kami bisa berbakti di sini, dan anak-anak kami pun dididik di sini. Sekarang biarpun sudah muar dari sini, tapi saya bersyukur atas kasih karunia dan apapun yang telah dikaruniakan kepada kami dan anak-anak kami, begitu dipakai Tuhan semuanya. Dan kami berharap di sini pun keluarga besar kami, warga GBT Sukun, biarlah Tuhan pakai lebih indah lagi. Dan saya bersyukur bisa juga mengabdi kepada kampung kami, mulai kami masih aktif menjelang UPT, siap bebas tugas. Saya sudah sekitar 3 tahun ini lepas. Saya adalah salah satu dari staf RW, orang Kristen. Kami terakhir mundur, dan saya mengetahui semuanya di sini semuanya, bahkan perjuangan warga rakyat di Sukun sini, rumah-rumah yang menjadi saksi sejarah, saya masih ingat. Hanya saya kadang-kadang mikir, kali-kali mau Pak Jokowi datang ke sini, akan saya tunjukkan rumah-rumah yang begitu berharga kepada negara dan bangsa dan menjadi saksi. Dan saya masih ada sisa satu yang saya titipkan di adik kami, sisa dari pejuang di sini, yaitu sebuah tombak masih ada sampai sekarang. Itu tinggalannya pejuang di sini, dan dulu markasnya itu di rumah saya, belakangnya Pak RW, markas perjuangan kita. Dan di rumahnya Pak Handoyo itu dulu tempat itu dulu adalah pabrik rokok. Itu dipakai sembunyi para pejuang kita. Dan puji Tuhan, para pejuang kita di sini ada 2 trip. Yang satu yang menjadi menantunya Pak Sidik yang di rumah Yani Petinju itu. Yang satunya adalah di Kaji depannya rumah yang biru itu, Kaji Kunarti itu Mas Budi, itu Pangkat Jambayir. Dan sini ada 4 jenderal sebetulnya. 4 jenderal sekarang sudah pensiun semuanya. Ya. Oleh sebab itu kami bagaimanapun juga saya mohon keluarga kami di sini, keluarga besar kami yang kami kasih, kalau toh belanja ke pasar Sukun, tolong lirik seperti saya kapanpun juga selalu melirik di sini. Karena kemarin saya ada informasi juga, ya kita bersyukur ya di kampung kita, gereja kita masih dalam kasihnya Tuhan, kita memelihara Tuhan. Dan saya selalu di belakang. Ini kami membantu bila sesuatu hal terjadi, tapi kami percaya Tuhan melindungi kita. Saya bisa membantu dalam keadaan apapun juga. Dan kami masih punya pegangan Sabda Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib abri. Ya. Jadi bagaimanapun juga kami masih punya hak untuk melindungi bangsa dan negara kami. Secara pribadi kami nggak tahu orang lain, kalau kami begitu. Jadi kalau saya memantau gereja sini dengan cara apapun, dengan langkah apapun, kami melirik sini kemana. Dan puji Tuhan kemarin juga
sudah lama. Terus kemudian Pak Yusuf perintahkan Pak Puji datang ke saya untuk kami membantu di belakang. Oleh sebab itu, maafkan kami selalu minta di belakang. Karena sekali waktu ada bapak itu. Keduanya, kalau ada kegiatan dari tim keamanan, baik TNI maupun Polri yang datang, kami selalu membantu. Kenapa? Saya merasa warga negara aktivitas sukun, jadi saya salah satu yang ikut nyongpol supaya kita itu masih menghargai kedatangan beliau yang ditugaskan oleh negara. Yang berikutnya, di sini masih banyak yang joko-joko atau yang bujang-bujang atau yang masih fit ya tubuhnya. Tolong, sekarang Pak Nono kan agak sudah sorry dulu selalu tidak. Tolong saya titip Pak Yusuf dalam kondisi yang begini. Bantulah, kalau memang Pak nggak ada, jangan sebagai ini, sebagai multimedia atau pemimpin pujian yang terus membawa Pak Yusuf. Nah, karena Pak Yusuf yang kita hormati ini, atau kadang-kadang saya juga ke Pak Joko, hati-hati, saya mesti bawel ya, dan semua. Tolong dibantu kalau memang Pak ada yang muda-muda, yang masih kuat, tolong dampingi Pak Yusuf kalau mau naik. Ya. Tolong, saya mohon dengan ketulusan rasanya untuk dampingi. Dan tadi sudah saya kasih contoh yang dulu, sebab itu kadang-kadang saya dekati. Sedangkan kalau Pak Yusuf keluar gitu, sawasi terus saya terutama mau turun, karena saya ingin alami. Kita juga bersyukur bakti dulu sama Pak Kum kadang ke rumah saya ya itu dulu itu saya kadang-kadang kaget juga saya merasakan, tapi puji Tuhan sedang bakti masih hebat, nek tidak pun masih hebat ya, karena Tuhan masih mengasihi beliau, Tuhan masih memakai beliau untuk mimpin ngomong kita semuanya. Saya rasa itu yang perlu tetap disampaikan. Dan saya bersyukur Tuhan memberkati kita semuanya. Dan saya percaya Tuhan juga memberkati keluarga besar kami di sini, tidak akan meninggalkan, memelihara, memberkati semuanya. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan, itu bukti pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Di usia 82 tahun Tuhan tetap menyertai. Demikian juga kita semua yang di sini, Tuhan menyertai kita semua. Kita akan sambung dengan pujian Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan. Rasa
ini kita mau siapkan hidup kita. Dan saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan Ku Percaya Janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. berserah diri dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk mewartakan kabar baik kepada seluruh umat Tuhan. Terimalah hati kami sebagai tempat-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu, perintah-Mu, sampai mengalir memenuhi sepenuh hati kami, jiwa dan raga kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini ada banyak saudara kita yang tidak bisa hadir
hadir mengikuti ibadah karena mendampingi anak-anak mereka untuk mengikuti acara Natal Sekolah Minggu dan Remaja yang dilaksanakan dalam format outdoor ya di Sahabat Alam ya, di Karang Pelosok. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dan kita sekalian di sini tetap semangat. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah tentang Tuhan sebagai penolong dan penyelamatku. Ini adalah tema nasional dari Gereja Bethel Tabernakel di seluruh Indonesia. Tuhan adalah penolong dan penyelamatku. Mari bersama kita membaca dalam Mazmur 40 ayat 17. Mazmur 40 ayat 17. Mari kita ucapkan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah berlambat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini adalah sebuah pernyataan dari Daud. Daud adalah seorang raja yang tersohor, seorang raja yang ahli berperang, seorang raja yang disegani oleh raja-raja lainnya di sekelilingnya, dan dia adalah seorang muda yang sejak masa mudanya telah ditempa oleh situasi dan kondisi yang kadang-kadang tidak nyaman. Semasa dia masih muda dia sudah ditempa dengan situasi kondisi yang tidak nyaman. Dia sering diutus oleh ayahnya untuk mengirim ransom makanan yang dikirim untuk kakak-kakaknya di daerah lain yang jauh dari rumah orang tua. Dan kerap kali dia sudah melakukan yang terbaik sebagai adik dari beberapa kakak-kakaknya. Seringkali dia dikecoh oleh kakak-kakaknya juga, sehingga kadang-kadang dia kecelik, ya harusnya ke suatu tempat A, tapi nyatanya di tempat A itu kakak-kakaknya nggak ada, kakaknya ada di B atau C atau D. Nah, jadi sejak masa muda dia sering diperlakukan tidak nyaman, diperlakukan tidak adil. Dan Daud suatu hari ketika dia masih sangat muda, dia dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Dia adalah anak
paling kecil dari Isai. Dan pengalamannya, dia mengembalakan domba-domba dari orang tuanya. Nah, dalam pengalaman sebagai gembala di situasi-situasi yang tidak enak, dingin, dan harus pergi jauh dari rumah untuk membawa domba-domba ke padang rumput. Nah, di situ dia kerap kali menghadapi binatang buas sebangsa harimau, ular, kalajengking, beruang. Dia kerap kali menghadapi situasi seperti itu. Dan semangatnya sebagai seorang anak yang diutus oleh ayahnya untuk mengembalakan domba-domba dengan tantangan alam yang berat, dengan kondisi banyak tantangan. Daud menghadapi semua itu dengan mengarahkan pandangan imannya kepada Tuhan, mengarahkan sikap imannya kepada Tuhan. Walaupun aku masih muda, walaupun aku tidak banyak berpengalaman, aku percaya Tuhanku hidup. Aku percaya Tuhanku memberi perhatian kepadaku. Aku mau tetap berharap kepadanya. Dan Daud mengalami pertolongan Tuhan dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa yang tidak nyaman, dalam masa-masa yang penuh bahaya. Nah, ketika dia sudah semakin dewasa dan menikah, dia kerap kali diperlakukan tidak baik oleh bapak mertuanya. Mertua dari Daud adalah seorang yang licik, seorang yang banyak intrik, seorang yang kejam. Dan Daud kerap kali dikibulin oleh mertuanya. Dan mertuanya selalu berusaha untuk menjatuhkan mental dari Daud. Mertuanya seringkali membuat siasat yang jahat terhadap Daud. Tetapi Daud menyadari, ya, itu hak beliau untuk berlaku tidak baik kepada saya, tapi saya tetap mau menghormati beliau sebagai mertua saya. Daud diperlakukan tidak adil. Daud diperlakukan dengan banyak tipuan, banyak intrik, banyak perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang buruk, dan diancam mau dibunuh. Itulah mertua dari Daud. Kalau saudara yang sudah menikah, saudara punya mertua semacam Saul ini, pasti saudara jengkel.
ya pasti saudara muak dan marah dengan keadaan-keadaan itu. Tetapi Daud luar biasa. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Sikap imannya jelas. Sikap imannya tegas. Aku mau tetap berserah kepada Tuhan Gembalaku, Tuhan penolong dan penyelamatku. Aku mau tetap menghormati mertuaku yang jahat ini. Dan satu hari ada banyak orang yang berpihak kepada Daud dan mau menjadi anggota rombongan dari Daud di dalam masa-masa pelarian. Daud seringkali diperhadapkan dengan satu situasi di mana dia harus lari menjauh dari mertuanya. Kalau tidak, habis dia. Nah, dalam masa-masa pelarian itu banyak orang yang bermasalah, orang yang dikejar-kejar, orang yang punya track record yang buruk, penjahat, pencoleng, ya perampok. Nah, mereka mau berada dalam rombongan Daud, dan itu membuat Daud sebagai seorang yang masih muda, belum banyak pengalaman, dia merasa ini adalah beban yang tidak ringan, beban yang tidak mudah. Menjadi pimpinan rombongan penjahat, menjadi pimpinan rombongan pencuri, perampok, ya orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang suka dengan kekerasan. Daud mendapatkan pembelaan dari orang-orang semacam itu. Dan ketika berada dalam sebuah goa, dan orang-orang yang dalam rombongan Daud itu ada orang yang hebat, yang jagoan begitu ya. Dia tahu ada Saul dalam goa itu, menyusup ke dalam goa di mana Daud dan rombongannya bersembunyi. Saul tiba-tiba datang ke goa itu istirahat, dan orang yang hebat ini merasa bahwa Daud ini orang baik, Daud ini orang yang tulus. Kenapa dia dimusuhi oleh mertuanya? Mumpung Saul ada dalam goa ini, saya sikat saja. Dia punya pedang, dia punya tombak, dan dia siap bunuh si Saul. Tetapi Daud memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Daud memiliki pikiran yang tertuju kepada ajaran Tuhan. Daud memiliki semangat iman yang bersandar kepada Tuhan. Dan Daud berkata, jangan jamah mertuaku, jangan bunuh dia, karena dia orang yang diurapi Tuhan.
walaupun jahat kepada saya tetap mau patuh kepada ajarannya Tuhan. Jadi jangan apa-apakan dia. Lalu orang tersebut hanya memotong selimut dari Saul, ujung selimut Saul dipotong dan menjadi kenangan, menjadi sesuatu yang disimpan, bisa menjadi barang bukti suatu saat kalau dibutuhkan. Nah, itu dia Daud. Masa mudanya tidak mudah. Masa mudanya banyak kali dia diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang sengsara, kondisi-kondisi yang miskin. Tetapi Daud tidak membiarkan situasi dan kondisi itu menjajah roh, jiwa, dan raga dari Daud. Daud tidak membiarkan kondisi-kondisi itu menjajah roh, jiwa, dan raga dari Daud. Dia mau tetap memandang kepada Tuhan. Dia mau tetap percaya bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku perkasa, Tuhanku memperhatikan aku. Nah, itulah Daud. Mari kita sebagai umat Tuhan juga bersikap seperti Daud. Tuhan memperhatikan Daud. Itu adalah keyakinan Daud. Tuhan memperhatikan aku. Daud sangat yakin bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan Daud dengan seksama, dengan sangat teliti, dan siap untuk turun tangan dalam kehidupan Daud, memelihara, membela, dan memposisikan Daud dalam tahapan-tahapan hidup yang tertata dengan baik. Nah, kita umat Tuhan di tahun-tahun yang suram, di tahun-tahun yang semakin kelam, kita jangan menjadi bingung, jangan menjadi khawatir, jangan menjadi takut, jangan sampai segala berita-berita yang dapat kita dengar, yang dapat kita lihat, kita baca melalui media-media sosial yang ada. Wah, tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap bagi kita. Ya, faktanya memang kondisi dunia saat ini secara manusiawi sedang berada dalam situasi-situasi yang sulit. Di negara-negara besar seperti Amerika, Eropa, sangat terasa ada banyak orang yang menganggur, sulit cari pekerjaan, alam yang membuat mereka kedinginan, butuh selimut, butuh pemanas,
tapi sulit cari energi untuk pemanas. Nah, itu adalah situasi-situasi yang sangat sulit bagi mereka. Kita bersyukur di Indonesia kita masih bernafas lega, kita masih bisa berkegiatan normal. Mari bersama kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama lebih menunjukkan hati, pikiran kita kepada Tuhan dengan iman yang berkobar-kobar. Tuhanku Yesus Kristus, Sang Immanuel, mau bersama denganku, memperhatikan aku dalam segala perkara, memperhatikan aku dalam segala situasi, dan tidak sekedar memperhatikan, dia mau turun tangan menjadi penolong bagiku. Dalam kairosnya Tuhan, dalam waktunya Tuhan, aku akan menikmati kekuatan Tuhan menggenggam hidupku. Kekuatan Tuhan membela aku. Itu sikap iman, pandangan iman yang harus kita bangun. Anda dan saya yang harus membangun sikap iman dan pandangan iman kepada Yesus. Roh Kudus menolong kita. Nah, banyak kali anak Tuhan keliru dalam menyikapi situasi kondisi yang ada. Kita kerap kali terjebak kepada sikap dan pandangan yang salah. Kita terlalu mengarahkan sikap dan pandangan kita kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Kita terlalu berpusing-pusing dalam satu, dua, atau tiga masalah yang ada terjadi dalam hidupmu. Kita harus berpindah arah, bukan terfokus kepada masalahnya, tapi arahkanlah sikap dan pikiran imanmu kepada Tuhan Yesus, bukan kepada masalah, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus paling tahu apa yang menjadi masalahmu. Tuhan Yesus paling tahu bagaimana menyelesaikan masalahmu. Nah, itu sikap Daud. Daud mengarahkan sikap dan pandangan imannya kepada Tuhan, Gembala Agung bagi Daud, yang akan memimpin Daud, yang akan menolong dan menyelamatkan Daud. Dan sejarah membuktikan Daud terus maju mencapai titian karir yang terus menanjak sampai masa tuanya. Dia disegani oleh raja-raja di sekelilingnya. Sampai masa tuanya, Daud mengalami pembelaan, pemeliharaan, dan pertolongan
Sekarang kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini, arahkanlah sikap imanmu, pandangan imanmu kepada Tuhan Yesus. Kenalilah pribadinya, kenalilah watak dan sifatnya, kenalilah kedikdayaannya, keagungan kasih dan kebaikannya, dan Anda akan mengalami Tuhan mengubah bejana hidupmu menjadi bejana yang baru, yang siap diisi dengan anggur yang baru dari Tuhan, yang akan melahirkan sukacita kemenangan bersama Tuhan. Nah, ini yang harus kita bangun. Persembahkanlah hatimu, segenap hidupmu, roh, jiwa, dan ragamu dibentuk Tuhan menjadi bejana yang baru, yang akan diisi dengan anggur yang baru dari Tuhan, yang membawa sukacita kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita kembali membaca ayat mas kita dalam Mazmur tadi, Mazmur 40 ayat 17, 2, 3. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Tuhanlah yang memperhatikanmu dalam kesengsaraan ataupun dalam kemiskinan. Tuhanlah yang memperhatikan kita. Persembahkanlah segenap roh, jiwa, dan ragamu kepada Tuhan. Dibentuk Tuhan menjadi bejana yang baru, yang akan diisi dengan anggur baru dari Tuhan, yang akan menyegarkan hidupmu, sehingga hidupmu dan hidupku menjadi kesaksian yang baik, menjadi saksi Kristus yang jempolan, saksi Kristus yang mengalami kemenangan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Pencipta alam semesta, menciptakan hanya dengan firman-Mu, menciptakan alam semesta raya dengan sangat cermat, tertata sempurna. Dan Engkau telah menebus kami menjadi milik-Mu. Kami percaya
Engkau tetaplah sebagai Immanuel, Allah Sang Maha Pencipta yang rela bersama kami. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau memegang hidup kami. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau menggenggam kami, mempertahankan kami dalam pemeliharaanmu, dalam pembelaanmu. Dan Engkau sudah membuat rancangan terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Karena itu, ampunilah kami kalau beberapa waktu atau di saat ini ada di antara kami yang sedang berputus asa. Ampunilah kami. Kami mau bangun dari keterpurukan kami. Kami mau bangkit dari segala bentuk kesalahan kami. Kami mau tetap memandang dengan iman yang berkobar-kobar kepada-Mu. Sikap iman kami jelas. Kami tidak mau tertuju kepada segala bentuk persoalan yang terjadi, tapi kami mau mengarahkan sikap iman dan pandangan iman kami kepada-Mu yang berkuasa mengubah keadaan yang kami hadapi menjadi peluang untuk mengalami kuasa, kasih, dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap bersama-Mu sekarang dan selamanya. Bentuklah hidup kami menjadi bejana yang baru, yang pantas, yang layak, yang dapat diisi dengan anggur yang baru dari Tuhan, yang akan menyegarkan hidup rohani, jiwa, dan raga kami untuk melahirkan kesaksian hidup yang mulia, yang dapat menjadi berkat bagi semua orang, bagi sesama warga bangsa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Mewakili pengurus gereja dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Bapak Pendeta Yusak Kasmudin. Dengan Tuhan berkati. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan tayangan pengumuman yang akan kita lihat bersama-sama. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini.
Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Dia Iswahyuni, Saudari Febi Ayu Cesia Sari, Ibu Rita Juniarti, Bapak Ruli Hadi, Saudara Christian Yanuar. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah usia emas dilaksanakan setiap hari Selasa minggu ketiga. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal WL Singer Minggu 22 Januari 2023. WL Ibu Luisiana, Singer, Saudari Fanya, dan Bapak Yendi. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 22 Januari 2023, Ibu Supiati Ningsih dan Ibu Lasemi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Saya persilakan Bapak Gembala. Haleluya. Kami bersyukur padamu Bapa atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami telah bersama-sama membangun ibadah, pelayanan, dan kurban-kurban kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjadi lelah untuk melayani Tuhan dan jemaat. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu bersama guru-guru, juga remaja maupun orang tua murid sekolah minggu yang saat ini sedang beracara di kawasan Sahabat Alam. Tuhan memberkati mereka semua dengan keselamatanmu, dengan sukacitamu, dengan kasih dan kebaikanmu. Pasukan malaikat Tuhan menjagai mereka sampai akhir acara, sampai tiba di rumah kembali, bertemu dengan sanak keluarganya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia dan tidak dapat pergi ke gereja karena kondisi fisik mereka. Tuhan memberikan ketabahan hati. Tuhan memberikan sukacitamu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, untuk Bapak Presiden Jokowi, para menteri
TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan hikmat-Mu. Tuhan menjagai dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan menolong dan memberkati Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak RW 6, Bapak RT 3 di mana gereja-Mu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Berdoa juga untuk lingkungan kami, kanan kiri muka belakang. Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pertemuan ibadah pada minggu depan. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang siap sedia untuk melayani-Mu dan melayani jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sudah berjadi rela membangun kurban dan ibadah dan pelayanan mereka sekalian. Saudaraku, ulanglah engkau dengan membawa berkat kerajaan Allah dari Bapa kita yang Maha Baik dan kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus membuat kita lebih kuat, lebih cakap dalam menjalani hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Roh Kudus menolong kita, menguatkan iman dan harapan kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan